Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Kami berkumpul lagi dan berdoa untuk malam pencurahan Roh Kudus yang kesekian, mungkin kelima atau keenam, dan akan berakhir pada tanggal 18 pada hari Sabtu dan selanjutnya di hari Minggu dan selanjutnya. Kami berdoa kiranya ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan dan terjadi menurut kehendak dan perkenan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 269 bait yang pertama. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut tita raja dan berjalan tak lesu. Lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, kota raja yang kudus, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu, dan seterusnya. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut tita raja dan berjalan tak lesu. Kami ikut tita raja dan berjalan tak lesu. Lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana. Lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. 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 Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pujian yang sudah kami naikkan bahwa arah kami ke istana, ke kota raja yang kudus, yaitu ke surga. Kami hanya hidup di dunia ini hanya sementara. Ada yang 70, 80, 90, kalau kuat mungkin dia akan sampai 100, tetapi itu semua kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkata-kata menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat saya buka. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya ulangi, ayat Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya
mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan engkau ini tahu bahwa dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sampai 6. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sekian jawab pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat yang menjadi pokok perenungan atau ayat apa? Bimbingan atau ayat? Ayat renungan. Ayat renungan. Ayat 20, ayat yang pertama dari bacaan kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya baca sekali lagi ayat renungannya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Baik saudara semua, kita bacakan renungan yang ada di dalam liturgi sebagai berikut. Saudara-saudari yang terkasih, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan ini cukup terkenal dalam masyarakat kita. Ungkapan ini mau menjelaskan tentang betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di antara sesama manusia. Mengapa? Sebab di dalam persatuan itulah setiap orang dapat mengenal dan mengembangkan kehidupannya dengan baik. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Allah harus mau dan bisa membangun persatuan dengan siapapun yang juga adalah umat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga selalu menghendaki agar para murid-muridnya, bahkan setiap orang yang percaya kepadanya, hidup dalam persatuan yang harmonis dengan semangat cinta kasih di dalamnya. Karena itu Yesus juga mendoakan orang percaya agar mereka menjadi satu. Yesus juga mau agar persatuan orang yang percaya kepadanya senantiasa mencerminkan kemuliaannya yang nampak dalam seluruh kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus ini seringkali diabaikan oleh kita sebagai orang percaya. Terkadang kita suka mencari dan menciptakan musuh di antara kita sendiri. Akhirnya, tanpa sadar, persekutuan kita menjadi rapuh, bahkan berujung hancur karena perbuatan kita sendiri. Jika seperti ini, apakah kita masih layak disebut sebagai orang percaya? Ataukah kita adalah orang percaya yang tidak taat? Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah. Ciri khas kita adalah persekutuan. Kalau persekutuan kita rusak, sebenarnya kita sedang merusak ciri khas kita sendiri, dan kita menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Untuk itu marilah belajar dari nasihat Tuhan Yesus, terutama di ayat 20 tadi, yang saling mendoakan. Hiduplah dalam persatuan seorang dengan yang lain,
untuk bersama-sama kita memuliakan Allah dan membangun kehidupan dalam dunia milik Allah. Hiduplah dalam kerendahan hati satu dengan yang lain, saling memperhatikan dan saling menghormati. Baiklah kita semakin kuat dan teguh di atas persatuan dan persekutuan yang dibangun di atas Yesus Kristus. Sebelum amin, biasanya Opa, malam-malam, Oma, juga kita semua mendoakan berjauhan, tetapi kita saling mendoakan yang di Kupang, yang di Sumba, yang di Wainali, yang di Keva, di mana-mana. Itu bagian dari persatuan dalam persekutuan. Dan bukan berarti kita berkumpul baru kita bersatu, tetapi di dalam doa kita juga saling mendoakan dan berdoa bersama-sama. Karena Tuhan berkata bahwa setiap di mana ada 1, 2, dan 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Demikian firman dan renungan malam hari ini. Biarlah kita semakin kuat dan teguh di atas persekutuan dan persatuan yang dibangun di atas Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk doa syafaat ini. Kami doakan semua keluarga kami yang ada di mana saja, di berbagai tempat, bagi kehidupan mereka, di begitu macam persoalan-persoalan yang mereka hadapi, di dalam suka dan duka, di dalam segala hal. Tuhan menyatukan kami di dalam doa bersama pada malam hari ini, kami dalam rumah tangga ini, dan juga beberapa teman anak-anak kos, dan juga yang tinggal bersama kami. Kiranya Tuhan persatukan kami semua dalam segala hal, di dalam kegiatan-kegiatan kami, hal-hal yang kami lakukan di luar dan di dalam rumah. Tuhan berkati kami semua. Kami juga mendoakan secara khusus untuk Memenenga, untuk kesehatannya. Tuhan sertai anakmu terus, berilah umur panjang, berilah kesehatan, berilah segala kebutuhan hamba-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai dia. Kami berdoa buat Oma Kolo yang beberapa kali lalu bersama kami sudah kembali. Kiranya Tuhan kesehatannya juga Tuhan terus dampingi, Tuhan terus bersama dia. Tuhan juga, kami juga mendoakan keluarga kami di Nusena. Biarlah mereka juga bersatu hati, memperhatikan hamba-Mu, bukan hanya ketika butuh bantuannya saja, tetapi di saat apapun Tuhan tetap persatukan mereka dalam satu hati untuk saling memperhatikan satu sama yang lain. Buanglah di antara kami rasa permusuhan, benci, iri, dengki, dan segala hal-hal negatif, supaya kami menjadi keluarga yang utuh dalam persekutuan dan menjadi harum di hadapan Tuhan. Bukan saja mempersembahkan apa yang kami punya, tetapi tubuh kami juga kami persembahkan sebagai persembahan yang harum buat kemuliaan nama Tuhan. Kami akan tidur dan Tuhan berkati malam ini tidur bersama kami, dan selanjutnya kami akan menghidupi hari esok, dan selanjutnya akan juga menghadapi hari hulu hasil, dan pada hari Minggu, Senin mungkin, dan selanjutnya Tuhan juga sertai kami di dalam kegiatan-kegiatan gereja kami. Kami mendoakan juga Andre dan Yosua yang sedang mengikuti katekisasi di gereja. Tuhan beri roh kerajinan, roh pengetahuan agar lebih mengenal Tuhan, agar di masa depan tetap bersama Tuhan dan setia dengan Tuhan sampai akhir hayat mereka. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuliakan Tuhan dengan nyanyi pujian terakhir dari Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Dan ayat yang
Kedua, aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal dan sisa selanjutnya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ayat 2, aku percaya putra tunggalnya. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota. yang disalibkan di Golgota, Dari kubur bangkit dan menang. yang dari kubur bangkit dan menang, Naik ke surga dalam terang. naik ke surga dalam terang. Ayat 3, aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Tuhan untuk awal ibadah kami, pertengahan, pembacaan firman Tuhan, perenungan, kiranya telah jadi menurut kehendak Tuhan. Dan kami akan mendoa penutup ini dengan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan sebelum kami lupa, kami berdoa bagi sekarang ini di mana banyak orang-orang Kristen dianiaya oleh karena beribadah. Kiranya Tuhan saat ini Tuhan kami tetap bersatu dalam persekutuan agar kami menjadi kuat, karena begitu banyak orang mulai berani menunjukkan kekerasan yang berlandaskan agama. Kiranya Tuhan, inilah doa kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Baik, kita ini ibadah